Baik, selamat pagi adik-adik. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini dengan topik farmakokinetik dan farmakodinamik. Masih dengan saya, Ibu Ivon, kita akan belajar lebih dalam mengenai basic-basic dari farmakologi. Kita sering mendengar istilah baik farmakokinetik maupun farmakodinamik. Nah, apa perbedaannya? Farmakodinamik sangat menentukan bagaimana obat itu akan dikelompokkan. Sedangkan farmakokinetik lebih menentukan bagaimana nasib obat itu di dalam tubuh. Jadi, farmakodinamik berkaitan dengan aksi obat di dalam tubuh, sedangkan farmakokinetik berkaitan dengan aksi tubuh terhadap obat yang masuk. Kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip baik dari farmakodinamik maupun farmakokinetik sebelum kita masuk ke dalam penjelasan yang lebih dalam. Berikut ini adalah beberapa prinsip farmakodinamik yang harus kita mengerti. Di sebelah kiri, yang berwarna ungu adalah obat. Obat akan berikatan dengan reseptor. Reseptor ada yang berupa reseptor sekaligus efektor, di mana dia langsung bisa memberikan efek. Dapat juga reseptor berupa tunggal, sehingga dia perlu membentuk kompleks lain untuk menimbulkan efek. Coba perhatikan gambar yang pertama. Obat berikatan dengan reseptor efektor akan membentuk kompleks dan akhirnya menimbulkan efek. Yang kedua, obat dengan reseptor membentuk reseptor dan obat sebagai kompleks, kemudian akan menimbulkan atau mengaktifasi molekul efektor baru memberikan efek. Apa bedanya dengan gambar yang terakhir? Pada gambar yang terakhir, akan dihasilkan terlebih dahulu molekul kopling dan kemudian baru mengaktifasi molekul efektor sehingga menimbulkan efek yang kita inginkan. Dari sini kita mengetahui bahwa tiap obat memiliki caranya sendiri untuk menimbulkan efek yang kita inginkan. Berikut ini adalah macam-macam interaksi antara obat dengan reseptor. Yang pertama adalah obat-obat golongan agonis. Interaksi antara obat dengan reseptor agonis akan menimbulkan efek baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan untuk antagonis, obat-obat ini akan berkompetisi dan mencegah ikatan dari molekul yang lain. Ada juga obat-obat antagonis yang memberikan efek allosterik, di mana obat tersebut tidak berkaitan atau berikatan pada molekul reseptornya, tetapi bisa mencegah berikatannya dari agonis yang lain. Seperti apa? Mari kita lihat lebih dalam. Coba perhatikan gambar yang ada di sini. A adalah suatu obat agonis. Dia akan berikatan dengan reseptornya di sini dan menimbulkan efek. B adalah obat yang bersifat inhibitor kompetitif dan memiliki reseptor yang sama dengan obat A. C adalah obat golongan allosterik aktivator, di mana dia akan berikatan di titik sini. D adalah obat golongan allosterik inhibitor yang akan berikatan di titik sini. Coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Di sini menggambarkan efek atau respon obat jika masing-masing kombinasi obat tersebut diberikan. Jika obat A diberikan bersama dengan obat C, A dan C berikatan pada letak yang berbeda, maka akan menimbulkan efek yang jauh lebih besar dibandingkan jika obat A diberikan secara tunggal. Bagaimana dengan obat A dengan obat D? Obat A berikatan di titik ini, obat D berikatan di sini. Jika keduanya diberikan bersamaan, maka efek obat akan menurun. Hal ini dikarenakan obat D adalah suatu inhibitor allosterik. Bagaimana dengan obat A dan obat B? Obat A dan obat B memiliki reseptor yang sama. Oleh karenanya, obat A dan obat B akan bersaing untuk memperebutkan titik ini. Oleh karena itu, dibutuhkan dosis yang lebih besar dari obat A dan obat B untuk mencapai efek yang sama
yang bisa dicapai oleh obat A, karena obat baru bisa memberikan efek apabila berikatan dengan reseptor yang sesuai. Interaksi antara obat dengan reseptor bisa jadi tidak secara langsung. Dengan kata lain, obat berikatan dengan molekul yang lain sehingga menimbulkan perubahan efek. Ada beberapa obat yang strukturnya itu mirip dengan agonis yang ada di dalam tubuh. Di sini kita melihat sebagai contoh adalah asetilkolin. Asetilkolin pada sinaps akan didegradasi oleh asetilkolin esterase. Pada orang yang mengalami keracunan insektisida organofosfat, asetilkolin esterase akan diikat oleh insektisida organofosfat. Oleh karenanya, jumlah asetilkolin di sinaps akan meningkat secara drastis sehingga menimbulkan gejala-gejala keracunan. Pada kondisi seperti ini, dapat diberikan antidotum, yaitu atropin. Atropin ini memiliki sifat yang sama seperti asetilkolin dan dapat duduk di reseptor asetilkolin, yaitu reseptor muskarinik 2, sehingga jumlah asetilkolin yang ada di sinap akan mengalami penurunan. Mari perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Gambar di sini menunjukkan berbagai macam jenis interaksi antara obat dengan reseptor. Bisa kita lihat di sini, RA ini adalah reseptor obat yang sudah teraktivasi, sedangkan RI adalah reseptor obat yang inaktif atau yang belum teraktivasi. Kita melihat di sini, obat itu memiliki beberapa sifat. Ada obat full agonis, parsial agonis, antagonisme, dan juga inverse agonis. Bagaimana masing-masing jenis obat ini dapat memberikan efek yang berbeda-beda. Mari kita lihat untuk obat agonis terlebih dahulu. Untuk obat-obat yang full agonis akan memberikan efek yang lebih besar dibandingkan hanya obat agonis. Obat-obat yang bersifat parsial agonis akan memberikan efek di bawahnya. Jadi responnya tidak sebesar obat-obat full agonis. Obat-obat yang antagonis dapat menghambat ikatan antara obat dengan reseptornya, sehingga efeknya juga hampir tidak ada. Sedangkan obat-obat yang inverse agonis akan menimbulkan efek yang jauh lebih kecil dibandingkan obat antagonis. Kita perlu mengerti juga ada obat-obat yang sifatnya inert atau memiliki inert binding site. Obat-obat ini terikatnya bukan pada reseptor seperti protein, tapi dia terikat pada molekul non-regulatory, misalnya pada albumin plasma, sehingga kita tidak dapat melihat adanya perubahan pada fungsi biologis, tetapi di sini jelas ada perubahan distribusi obat yang menyebabkan konsentrasi obat menurun. Hal ini dikarenakan albumin pada plasma adalah molekul yang dapat membawa obat tersebut ke tempat kerjanya. Jadi, ibaratnya albumin ini seperti mobil yang membawa manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika mobil ini diduduki oleh orang lain, maka kita tidak bisa naik ke mobil tersebut. Dengan kata lain, apabila ada obat yang mengikat albumin di dalam plasma, maka obat yang lain tidak dapat menggunakan kendaraan albumin tersebut untuk sampai ke tempat tujuannya. Mari kita di sini mempelajari istilah durasi aksi. Jadi, efek obat itu tidak selama-lamanya muncul. Jadi, obat efeknya dapat menghilang seiring dengan waktu. Dalam banyak kasus, efek obat dapat timbul atau tetap ada
bahkan setelah obat itu tidak menduduki reseptornya. Sedangkan dalam beberapa kasus, ketika obat meninggalkan reseptornya, maka efek obat dengan otomatis menghilang. Nah, kemarin kita sudah melihat bagaimana jenis-jenis ikatan antara obat dengan reseptor itu mempengaruhi proses disosiasi ini. Pada ikatan kovalen, maka ikatan antara obat dan reseptor menjadi lebih kuat. Oleh karenanya, dia memiliki durasi aksi obat yang lebih lama. Artinya, efek yang ditimbulkannya jauh lebih lama dibandingkan obat-obat dengan jenis ikatan yang lain. Nah, sekarang kita akan masuk untuk mempelajari prinsip-prinsip farmakokinetik. Untuk farmakokinetik, kita mengetahui bahwa obat harus dibawa dari titik masuknya sampai ke tempat aksinya. Sebagai contoh, kita minum antibiotik. Misalnya kita minum antibiotik cefixime. Antibiotik cefixime itu dapat digunakan untuk terapi meningitis. Meningitis adalah inflamasi atau peradangan pada selaput meningen yang ada di otak. Oleh karenanya, antibiotik tersebut harus dibawa sampai ke selaput meningen tersebut untuk dapat menimbulkan aksinya. Oleh karenanya, obat harus menempuh perjalanan yang jauh dari titik masuknya, yaitu melalui mulut sampai ke otak. Di mana di sana obat juga harus melewati yang namanya blood-brain barrier atau sawar darah otak, suatu lapisan yang melindungi otak dari berbagai macam substansi yang berbahaya. Oleh karenanya, obat perlu diabsorpsi dari darah, kemudian didistribusikan ke titik di mana obat tersebut akan beraksi, dan obat tersebut pada akhirnya akan dieliminasi atau dikeluarkan dari dalam tubuh, baik melalui proses metabolisme maupun proses ekskresi. Metabolisme ini terjadi di hepar, sedangkan ekskresi akan terjadi di ginjal. Inilah nasib obat di dalam tubuh. Jadi ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, atau kita singkat sebagai ATME. Ada juga istilah obat prodrug. Prodrug ini adalah obat yang ketika kita minum belum dalam bentuk molekul yang aktif, sehingga obat ini harus diubah terlebih dahulu di dalam tubuh agar menjadi bentuk aktifnya. Nah, siapa yang melakukan perubahan tersebut? Umumnya yang melakukan adalah hepar atau liver. Oleh karenanya, pada pasien-pasien yang mengalami gangguan hepatik, pemberian obat prodrug ini perlu dipertimbangkan kembali atau kita perlu melakukan penyesuaian dosis agar efek obat tetap optimal. Mari kita lihat gambar yang ada di sini. Gambar ini menunjukkan bagaimana obat bisa melintasi sel yang ada di dalam tubuh. Gambar A ini menunjukkan bagaimana obat dapat langsung melintasi intercellular junction. Jadi obat dapat lewat dengan mudahnya. Yang B ini adalah menggambarkan bagaimana obat tersebut harus melintasi membran sel lipid. Oleh karenanya di sini kita tahu obat itu harus memiliki sifat juga larut kepada lemak. Jadi, obat itu tidak boleh terlalu polar atau terlalu non-polar, karena dia akan melintasi berbagai macam jenis membran. C. Menggambarkan obat-obat yang masuk ke dalam sel menggunakan fasilitas karier. Di sini, misalnya dalam berupa ion channel, dia bisa masuk dengan dibantu oleh ion channel tersebut. D. Ini menggambarkan obat-obat yang sama sekali tidak dapat larut, maka akan dibantu dengan membentuk suatu kantong yang kita sebut sebagai proses endositosis, kemudian dibawa keluar melalui proses eksositosis. Nah, yang paling berperan dalam mendesain suatu obat itu adalah bahan pembawa dari obat tersebut. Bagaimana maksudnya? Kita
tentu pernah minum obat yang namanya paracetamol 500 mg. Kalau Anda melihat paracetamol 500 mg dan ditimbang, itu ternyata bobotnya tidak persis 500 mg. Lalu apa saja yang ada di dalam paracetamol 500 mg? Di sana kita memberikan bahan-bahan tambahan yang tidak memiliki efek sebagai obat. Contohnya ada bahan pembawa, bahan pengikat, bahan penghancur. 3 jenis bahan ini dapat ditambahkan ke dalam obat-obatan sehingga memastikan obat tersebut dapat sampai ke tempat kerjanya dengan baik. Nah, disinilah peran dari teknologi farmasi atau bagian formulasi obat yang mendesain suatu sediaan obat dengan formula tertentu dan memastikan bahwa obat tersebut dapat sampai ke target reseptornya. Mekanisme dari permeasi obat seperti yang dilihat pada gambar tadi, mengingatkan sekali lagi ada yang namanya difusi aquos, ada difusi pada lipid, ada karier khusus, dan juga proses endo dan eksositosis. Farmakodinamik. Farmakodinamik ini adalah studi mengenai efek obat dan bagaimana obat tersebut dapat memproduksi efek. Dalam farmakodinamik kita harus mengerti bahwa ada yang namanya ligan dan ada yang namanya protein. Semua substansi atau senyawa yang terikat pada target protein itu kita sebut sebagai ligan. Jadi belum tentu obat itu kita sebut sebagai ligan. Bisa juga hormon. Hormon terikat pada protein itu kita juga sebut sebagai ligan. Jadi konsepnya adalah efek obat ditimbulkan ikatan antara ligan dan protein. Mengenai target protein, ada 4 jenis target protein, bisa berupa reseptor klasik atau protein seperti yang kita tahu, yang kedua berupa enzim, yang ketiga berupa kanal ion, dan juga yang keempat berupa transporter membran. Reseptor klasik ini adalah suatu makromolekul, biasanya adalah suatu protein, merupakan bagian dari membran sel, dan di situ obat akan terikat. Akan menyebabkan perubahan fisiologis pada sel, sehingga bisa menaikkan atau menurunkan proses fisiologis yang terjadi. Yang kedua adalah enzim, jadi obat bisa juga bekerja pada enzim. Nah, enzim ini belum tentu dia terikat pada membran sel. Bisa ada di intraseluler, ada di ekstraseluler. Di sini kita juga perlu memikirkan, kalau saja reseptor itu letaknya dari intrasel, maka dia harus melewati membran sel. Membran sel tersebut bisa bersifat, obat tersebut harus memiliki sifat sedikit larut lemak, sehingga bisa melintasi membran sel. Karena kita tahu membran sel itu punya struktur yang dalam tanda kutip suka lemak dan ada yang tidak suka lemak atau polar dan non-polar. Yang ketiga adalah berupa kanal ion, jadi obat juga bisa terikat pada kanal ion. Kanal ion di sini kita bagi menjadi 2, yaitu yang terikat dengan ligan atau ligand-gated channel atau yang terikat dengan fotase. Jadi perubahan buka tutupnya kanalnya tergantung pada fotase atau voltage-gated channel. Di sini kita melihat bahwa ada perbedaan antara 2 macam aktivasi ini. Jadi ada 2 macam mekanisme pada kanal ion. Dan terakhir adalah transporter membran. Jadi seperti gambar tadi kita melihat perlu adanya bantuan dari senyawa lain untuk membawa obat tersebut masuk ke dalam sel. Ini adalah gambaran. Sekali lagi kita melihat bagaimana obat dapat dibawa masuk ke dalam sel. Misalnya di sini reseptor obatnya ada di dalam inti sel, maka dia harus dapat menembus membran sel. Ini bisa masuk secara langsung untuk senyawa ini. Yang di sini dia butuh transporter supaya bisa masuk. Ini yang melalui membran ion. Ada juga yang melalui GPCR atau G-protein coupled receptor, reseptor khusus. Kemudian ada juga yang melalui enzim dan molekul lainnya. Jadi untuk obat-obat yang terikat pada reseptor jenis ini, dia perlu yang namanya second messenger atau bantuan dari senyawa lain yang ada di dalam tubuh. Kemudian dia akan mengaktifasi protein kinase, fosfatase, baru dia akan bisa menimbulkan efek.
Jadi masing-masing obat memiliki nasibnya sendiri atau jalan sendiri untuk berikatan dengan reseptornya. Di sini saya ingin menekankan bahwa target protein itu mempengaruhi ya onset dari obat tersebut. Onset of drug action atau kita biasanya mengenal sebagai onset of action itu adalah waktu di mana obat tersebut mulai menimbulkan efek di dalam tubuh. Jadi katakan kita minum paracetamol tadi, kapan kita mulai merasakan demam kita turun, rasa nyeri atau sakit kita itu menghilang, maka waktu tersebut kita kenal konsepnya sebagai onset of action. Nah, pada saat obat tersebut terikat pada proteinnya, tidak semerta-merta akan timbul efek yang kita harapkan. Karena untuk sistem fisiologis itu perlu proses adaptasi. Semakin lama proses adaptasi tersebut, maka semakin lama obat tersebut baru menimbulkan efek. Di sini kita lihat ada obat hipertensi. Nah, bukan berarti kalau misalnya kita minum, katakan captopril, otomatis setelah kita minum tensi kita akan turun. Itu tidak terjadi. Jadi dia butuh waktu 2-4 minggu. Baru tekanan darah atau tensi akan menurun. Contoh yang lain, obat-obat antidepresan. Antidepresan ini membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan baru menimbulkan efek. Jadi kalau obat tersebut semakin banyak mempengaruhi protein pada berbagai macam jenis jaringan atau organ, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menimbulkan efek. Dari sini menggambarkan bahwa perlunya kita menekankan kepatuhan minum obat kepada pasien sehingga pasien dapat mendapatkan efek seperti yang diinginkan. Kita juga harus mengerti bahwa efek obat dengan reseptor atau ikatan obat dengan reseptor itu sifatnya spesifik. Jadi, kita lihat di sini, secara ideal obat tersebut hanya akan mempengaruhi satu macam proses fisiologis. Untuk mencapainya, obat harus terikat pada suatu target protein. Nah, supaya dia sifatnya spesifik, maka bentuk obat tersebut harus cocok dengan bentuk tempat dia terikat atau bentuk proteinnya, seperti gambar yang sudah kita lihat tadi. Nah, gugus pada obat atau pada molekul obat yang bisa berikatan dengan reseptor yang diharapkan, itu kita kenal dengan istilah farmakofor. Jadi bukan berarti molekul obat itu semuanya terikat, ya seluruh bagian dari molekul obat itu terikat dengan reseptornya, tetapi hanya pada bagian tertentu yang kita kenal sebagai farmakofor. Oleh karenanya, spesifisitas dari aksi obat, jadi bagaimana obat itu hanya bisa menimbulkan efek pada bagian-bagian yang kita inginkan, tergantung dari afinitasnya terhadap protein tempat dia terikat. Afinitas ini menggambarkan bagaimana molekul obat tersebut lebih, dalam tanda kutip, menyukai tempat di mana dia akan terikat. Semakin besar afinitasnya, maka dia akan lebih mudah terikat pada target protein yang kita inginkan. Mari kita lihat di sini, ada 3 macam ligan, atau kita anggap ada 3 macam obat. Obat L1, L2, dan L3 dengan berbagai macam bentuknya. Dan di sini ada juga 3 macam reseptor dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada R1, R2, dan R3. Jika dilihat dari bentuknya, L1 bisa terikat pada R1, R2, dan R3. L2 tidak bisa terikat pada R1, tapi bisa pada R2 dan R3. L3 hanya bisa terikat pada R3. Dalam hal ini, artinya L1 bisa memberikan berbagai macam efek karena bisa terikat bagi berbagai macam reseptor. Sedangkan L3 itu bersifat lebih spesifik hanya terhadap reseptor 3. Semakin spesifik suatu obat, maka kita semakin bisa memprediksi bagaimana efek obat tersebut akan timbul. Pada
spesifisitas antara ikatan obat dengan reseptor, itu kita juga perlu mempertimbangkan dosis obat. Jadi, semakin besar dosis obat yang kita berikan, maka sifat ikatan antara obat dengan reseptor itu semakin tidak spesifik. Jadi bisa timbul efek samping atau reaksi obat yang tidak kita kehendaki. Oleh karenanya, pemberian dosis ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Kita berikan contoh di sini ya, sebagai contoh atau misal ada obat-obatan yang kita kenal sebagai golongan beta blocker. Sesuai dengan namanya, dia akan memblok yang namanya reseptor beta. Nah, reseptor beta itu ada beberapa jenis. Contohnya ada beta 1 dan beta 2. Beta 1 ini letaknya ada di jantung, beta 2 ada di paru-paru. Jika obat beta blocker itu berikatan dengan reseptor beta 1 yang ada di jantung, maka dia akan menyebabkan penurunan heart rate atau nadi dan blood pressure atau tekanan darah. Sedangkan jika obat beta blocker tersebut terikat pada reseptor beta 2 yang ada di paru-paru, maka akan menyebabkan konstriksi pada bronchiolus ya, yang ada di paru-paru. Oleh karenanya, supaya ketika orang tersebut meminum obat golongan beta blocker tidak mengalami blokade pada reseptor beta 2, struktur obat dari beta blocker tersebut harus dibuat spesifik hanya pada beta 1. Apabila memang yang diinginkan adalah efek penurunan tekanan darah. Ini adalah beberapa contoh, tadi contoh beta blocker sudah saya sebutkan. Nah, yang lain ada terbutalin. Terbutalin ini adalah obat untuk pasien asma. Dia bekerjanya sebagai beta 2 reseptor agonis. Jadi dia menstimulasi reseptor beta 2. Dari sini dia bentuknya harus spesifik terhadap reseptor beta 2. Dia tidak boleh terikat pada reseptor yang lainnya. Pada ikatan antara ligan dengan protein, itu dia memiliki kemampuan untuk membentuk suatu kompleks antara target protein dengan ligan. Nah, kecepatan terbentuknya kompleks tersebut ini menggambarkan seberapa besar respon obat itu dapat timbul. Jadi, tadi masalah afinitas, ya. Sekarang kita lihat masalah seberapa cepat. Nah, seberapa cepat ini juga tergantung spesifisitas, afinitas, dan juga dosis dari obat yang diberikan kepada pasien. Mari kita lihat gambar yang ada di sini. Ada gambar A dan gambar B. Dosis obat digambarkan pada sumbu X. Efek pada sumbu Y. Jadi ini adalah gambaran bagaimana dosis obat itu mempengaruhi efek obat. Untuk dosis obat sendiri, kurva responnya biasanya digambarkan dalam bentuk yang seperti gambar B, atau kita sebut sebagai grafik semi logaritmik. Jadi yang di sini sumbu X-nya untuk konsentrasi atau dosis obatnya ini kita buat dalam bentuk logaritmik. Dengan gambar ini kita mudah sekali untuk memahami bahwasannya ada suatu waktu di mana obat tersebut grafiknya linier. Nah, pada saat grafik ini linier, kita dapat memprediksi efek obat dengan lebih mudah. Jadi, katakan saya naikkan konsentrasinya obat itu 2 kali lipat, misalnya dari titik ini, kemudian kita naikkan ke sini, maka sudah pasti efeknya juga akan naik 2 kali lipat apabila kurvanya seperti ini. Jadi kurva ini dapat kita gunakan untuk memprediksi bagaimana efek obat tersebut bisa timbul. Dalam farmakodinamik kita juga mengenal beberapa istilah. Ada istilah efek aditif, ada efek potensiasi. Bagaimana cara memahaminya? Nah, dengan mudah, kedua efek ini timbul apabila ada kombinasi dua macam obat, minimal 2. Bisa jadi satu pasien itu minum lebih dari 2 macam obat. Ya.
di rumah sakit, bahkan untuk pasien-pasien yang dengan berbagai macam komplikasi, Anda bisa melihat mereka meminum lebih dari 10 jenis obat. Oleh karenanya, antara obat dan yang lain itu mungkin terjadi namanya interaksi obat. Nah, pada gambar ini kita akan melihat efek aditif dari suatu obat. Ada obat A dan obat B. Jika itu adalah suatu efek aditif, maka muncul efeknya akan sama dengan efek obat B ini ditambah dengan efek obat A. Sini. Sedangkan apabila itu adalah suatu potensiasi, maka efek yang ditimbulkan dari pemberian obat A dan obat B jauh lebih besar dari penambahan efek obat A dan efek obat B. Jadi disinilah bedanya efek aditif dengan efek potensiasi. Ikatan obat dengan reseptor itu bisa jadi reversible dan irreversible. Reversible artinya antara obat dengan reseptornya itu tidak bisa lepas ikatannya. Kalau irreversible dia tidak bisa lepas. Tapi hal ini sangat jarang sekali terjadi untuk ikatan jenis irreversible. Konsep lain yang harus kita pahami yaitu adanya konsep afinitas dan agonis. Tadi sudah pernah saya sebutkan mengenai konsep afinitas. Afinitas ini menggambarkan seberapa mudah suatu ligan itu bisa terikat dengan proteinnya. Jadi semakin suka, ya, seberapa besar dia suka dengan reseptornya, semakin suka maka dia akan semakin mudah terikat dengan reseptornya. Jadi itu adalah afinitas. Sedangkan agonis adalah suatu ligan yang terikat pada protein dan kemudian menimbulkan respon. Jadi kita tadi sudah mengenal ya, agonis ada yang internal maupun yang ada yang eksternal. Eksternal misalnya dari obat-obatan. Mari kita lihat konsep di sini, ada beberapa jenis agonis. Ada obat A, suatu agonis, obat B, suatu antagonis kompetitif, suatu obat C yang disebut sebagai agonis non-kompetitif. Kompetitif di sini pada umumnya itu menggambarkan bahwa obat tersebut bersifat kompetitif atau bersaing, berkompetisi dengan obat yang lain. Ya, sekali lagi, obat yang sifatnya kompetitif artinya dia bersaing dengan obat yang lain untuk memperebutkan kedudukan yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini, ada reseptor obat dengan dua jenis macam tempat duduk atau dua jenis bentuk ya. Pada gambar yang pertama, kita lihat ada agonis A duduk pada reseptornya, kemudian menimbulkan perubahan bentuk molekul dan menimbulkan efek. Nah, pada jenis gambar kedua yang duduk di sini adalah suatu antagonis kompetitif. Bentuknya tidak sepenuhnya sama dengan agonis, tapi mirip sehingga bisa duduk di reseptor agonis. Karena obat B atau obat antagonis kompetitif duduk di sini, maka obat A atau obat agonis tidak bisa duduk di sini. Maka dikatakan obat B sebagai antagonis kompetitif. Obat C adalah suatu antagonis non-kompetitif. Artinya apa? Obat C secara bentuk sangat berbeda sekali dengan agonis atau obat A. Tetapi obat C ketika duduk di reseptornya, maka akan menyebabkan perubahan bentuk reseptor untuk obat A. Sehingga dengan bentuk yang seperti ini, obat A tidak dapat duduk di reseptornya. Oleh karenanya, obat C disebut sebagai antagonis non-kompetitif. Bagaimana hubungan antara dosis dengan respons obat? Kita tentu pernah mendengar pada saat minum obat bisa jadi terjadi keracunan, bahkan pasiennya bisa mati. Kalau membaca berita, kita sering juga mendengar bahwa ada upaya-upaya bunuh diri yang dilakukan dengan cara minum obat dalam jumlah yang berlebihan atau dalam dosis yang sangat besar. Nah, berapa banyak dosis yang kita katakan dapat menimbulkan kematian, itu dapat kita lihat melalui grafik ini. Grafik ini umumnya didapatkan pada saat kita melakukan uji preklinik atau uji pada hewan.
Ada dosis yang kita sebut sebagai dosis ED50, ada dosis TD50, dan ada dosis LD50. 3 dosis ini harus dilaporkan pada saat melakukan registrasi obat. ED50 adalah dosis di mana dapat menimbulkan efek pada 50% populasi. Jadi dari katakan 100 orang yang minum obat tersebut, ya, ada 50 orang yang mendapatkan efeknya. Itu adalah dosis ED50. Dosis TD50 ada toxic dose 50. Jadi dosis di mana katakan tadi 100 orang ada yang minum obat, 50 orang diantaranya mengalami efek toksik. Maka dosis itu dikatakan sebagai dosis toksik 50. LD50 atau lethal dose 50, sesuai dengan namanya lethal berarti kematian, maka dosis ini yang menyebabkan kematian pada 50% orang yang menggunakan obat tersebut. Jadi, mari kita ingat-ingat istilah antara ED50, TD50, LD50. Pada saat memberikan obat kepada pasien, tentu saja kita tidak boleh melebihi dari TD50. Kita menggunakan dosis yaitu ED50. Ada juga istilah lain yang perlu kita paham, yaitu istilah therapeutic index. Therapeutic index ini adalah rasio atau perbandingan antara LD50, lethal dose 50, dengan effective dose 50. Kita menginginkan pada suatu obat itu memiliki indeks terapeutik yang lebar. Apa maksudnya indeks terapeutik yang lebar? Mari kita lihat di gambar sebelah kanan. L ini menggambarkan lower limit, U ini menggambarkan upper limit. Indeks terapeutik adalah jarak ya antara L dengan U. Jadi kita ingin dosis terapeutik itu rentangnya antara L dengan U. Semakin tinggi di atas upper limit, maka semakin besar kemungkinan pasien mengalami reaksi obat yang tidak kita kehendaki, atau ROTD, atau adverse effect. Sedangkan, jika obat tersebut diberikan kurang dari lower limitnya, maka akan menyebabkan kurangnya efek yang dirasakan oleh pasien. Nah, semakin sempit jarak antara L dengan U di sini, maka semakin tepat atau semakin presisi kita harus memberikan dosis obat kepada pasien. Bayangkan jika kedua jarak ini semakin sempit, katakan ada di sini, maka dosis yang meningkat sedikit saja itu bisa menimbulkan efek toksik atau efek yang tidak diinginkan pada pasien. Oleh karenanya, di dalam farmasi ada obat-obat yang memiliki indeks terapeutik sempit, itu harus dilakukan pemantauan kadar obat di dalam darah. Contoh obat yang indeks terapeutiknya sempit misalnya adalah digoxin. Jadi ketika pasien itu ada di rumah sakit, dia akan diambil darahnya secara berkala, kemudian akan dicek kadar obat yang ada di dalam darah, kemudian akan dilakukan penyesuaian dosis sesuai dengan kadar yang sudah diperiksa tadi. Tujuannya adalah memastikan agar obat tidak melampaui dari garis upper limit ini. Atau upper limit ini kita sebut sebagai LD50. Konsep yang menarik mengenai obat, salah satunya itu juga konsep placebo dan nocebo. Apa itu placebo dan nocebo? Placebo itu sebenarnya adalah obat yang isinya bukan obat. Apa maksudnya? Obat tersebut bisa mengandung hanya bahan pembawa, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jadi hanya bahan-bahan tambahan obat. Tetapi ketika diberikan kepada pasien, dia dapat menimbulkan kesembuhan. Aneh ya, tidak ada obat bahan aktif, tapi dia bisa sembuh. Sedangkan sebaliknya, nocebo adalah ketika obat itu diberikan kepada pasien yang harusnya sembuh, justru pasien tersebut mengalami efek yang tidak diharapkan. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya perubahan metabolisme atau perubahan psikologis dari pasien, sehingga pasien merasa yakin dengan apa yang dipercayainya. Jadi katakan pasien tersebut minum obat dan dia percaya, dan yakin dia akan sembuh, bisa jadi pasiennya benar-benar sembuh. Meskipun misalnya
Katakan secara farmakologi kita melihat sebenarnya obat ini tidak memberikan efek. Yang kedua adalah efek nosebo. Misalnya di sini dokter dengan pasiennya. Jika dokter ini menunjukkan suatu keyakinan pada saat meresepkan obat kepada pasien, maka pasien ini lebih kurang cemas dan bahkan dia bisa sembuh. Kalau dokter aja sudah nggak percaya dengan pasiennya, maka pasien sendiri juga bisa merasa skeptis atau tidak percaya dengan terapi yang diminumnya. Nah, sebagai nurse, adalah penting untuk mengetahui hal ini. Ketika Anda memberikan obat kepada pasien, Anda tidak boleh mengatakan bahwa obat ini tidak ada efeknya, atau obat ini belum terbukti efeknya. Hal-hal seperti itu akan mempengaruhi psikologis pasien, sehingga pasien juga tidak yakin dengan apa yang diminumnya. Ketika kita yakin dengan penuh percaya diri kita memberikan obat kepada pasien dan sikap kita yang kita tunjukkan kepada pasien, itu bisa menyebabkan pasien sembuh, walaupun katakan obat tersebut tidak seperti yang kita harapkan efeknya. Sekarang kita akan masuk ke dalam konsep yang kedua, yaitu konsep-konsep tentang farmakokinetik. Mari kita lihat di sini. Anggaplah ini adalah tubuh manusia. Ya. Obat itu untuk masuk ke dalam darah, itu dia harus mengalami proses absorpsi. Setelah masuk ke dalam darah, dia harus mengalami proses distribusi ke jaringan. Karena biasanya reseptor obat itu ada di jaringan, maka obat harus dibawa dari darah ke jaringan. Siapa yang membawa? Nah, sebagian besar obat karyanya adalah protein albumin. Ya, jadi jangan heran kalau saja pada pasien di rumah sakit sebelum diberikan obat, ya, kita harus memperhatikan dulu kadar albumin di dalam darah. Jika kadar albumin itu kurang dari normal ya, sampai dengan batas tertentu, maka kita tidak memberikan obat kepada pasien. Jadi kita top up dulu albuminnya supaya naik, baru diberikan obat. Itu tujuannya adalah untuk menghindari efek toksik. Jadi bayangkan kalau pasien itu albuminnya rendah, tapi tetap diberikan dosis obat seperti normalnya. Maka banyak obat itu yang berkumpul di dalam darah, tidak bisa didistribusikan dan justru akan menimbulkan efek toksik. Seiring dengan waktu, obat ini akan dimetabolisme oleh liver atau hepar, kemudian juga dieliminasi, diekskresi oleh ginjal. Nah, eliminasi ini menyebabkan obat itu ada di dalam urin, ada juga di dalam feses, ada di dalam keringat, dan juga ada di dalam nafas yang kita hembuskan. Tapi sebagian besar itu sebenarnya obat diekspresi di dalam urin. Jadi ini juga yang mendasari kenapa kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan apakah pasien itu sudah mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, kita selalu mengambil urinnya, ya. Karena obat itu bisa jadi ada di dalam urin. Nah, seiring dengan waktu, maka kadar obat di dalam darah ini akan menurun. Ketika kadar obat di dalam darah ini menurun, maka obat akan mengalami proses redistribusi atau dari jaringan obatnya dikembalikan lagi ke pembuluh darah. Dalam model ini kita mengenal ada yang namanya half-life atau waktu paruh. Nah, waktu paruh ini mengindikasikan seberapa cepat obat itu dieliminasi dari dalam tubuh. Sesuai dengan namanya ya, half-life, waktu paruh. Jadi waktu yang menunjukkan kapan kadar obat itu tinggal separuh dari kadar awalnya. Baik, gambar ini mirip sekali dengan apa yang sudah Anda kerjakan pada saat praktikum di rumah. Di sini adalah gambar suatu kontainer atau tank berisi air atau water container seperti yang Anda lakukan pada gelas aqua di dalam rumah. Lihat tabung A. Tabung A atau kontainer A ini adalah kontainer sentral, kontainer utama di mana air tersebut ditambahkan. Tabung A ya. Di tabung A ini ada suatu celah, ya, ada lubang di mana air tersebut dikeluarkan dari tabung A. Jadi, seiring dengan air ditambahkan dalam tabung A, air di dalam tabung A juga berkurang melalui lubang-lubang yang ada di sini. Artinya apa? Supaya
di tabung A tetap terisi dengan air atau tetap ada obatnya, maka Anda harus memberikan dosis obat yang berikutnya. Jadi tidak bisa kita hanya minum obat itu satu kali. Untuk mempertahankan obat itu tetap ada di dalam darah, maka harus memberikan dosis yang berikutnya. Begitu pula seiring dengan waktu, maka obat bisa keluar dari dalam tubuh melalui proses eliminasi baik metabolisme maupun ekspresi, jadi di liver dan di renal. Dua-duanya melalui proses ini. Nah, seiring dengan waktu, kalau Anda lihat di sini ada lubang antara A dan C dan A dan B. Di sini ada lubang. Jadi, air yang masuk di tabung A itu juga akan masuk di tabung C dan juga di tabung B. Nah, jadi inilah proses redistribusi dan juga distribusi. Katakan di sini kerannya saya matikan, maka dari C ini akan masuk ke A. Dari B bisa juga masuk ke A. Jadi kalau obat itu sudah kadarnya menurun, maka dari kompartemen lain itu bisa masuk ke kompartemen pertama. Di sini menggambarkan juga bahwa semakin besar celah di tabung ini, maka akan semakin cepat air itu habis dari tabung tersebut. Semakin besar lubangnya, maka akan semakin cepat keluar. Nah, di sini menggambarkan bahwa pasien-pasien ada yang mengalami gangguan untuk ekspresi, ya, metabolismenya katakan juga lebih cepat, maka kadar obat akan lebih cepat hilang daripada darah. Tapi semakin kecil di sini lubangnya, katakan pasiennya ada gangguan renal, maka kadar obat di dalam darah akan bertahan lebih lama, sehingga pemberian dosis berikutnya pada obat juga harus diperpanjang. Ada konsep yang kita kenal sebagai steady state atau keadaan tunak. Ya, steady state atau keadaan tunak. Ini adalah kondisi di mana air yang masuk ke dalam tabung sama dengan jumlah air yang keluar dari tabung. Ya, itu steady state. Kemudian ada juga konsep namanya equilibrium dari distribusi atau kesetimbangan distribusi. Ini adalah pada saat pada tabung A, B, C ini tinggi airnya sama. Itu namanya pada saat kesetimbangan distribusi. Nah, redistribusi tadi sudah saya jelaskan ketika C dan B ini kembali ke A sebagai kompartemen sentral. Kalau ini terus menetes ya, keran yang terus menetes ini menggambarkan obat yang diberikan dengan sistem intravenous infusion atau dengan infus di obatnya terus masuk ke dalam kompartemen pertama. Nah, pada penjelasan yang ada di sini, nanti Anda bisa baca sendiri dan memahami bagaimana proses distribusi ini secara lebih mendalam. Kita lanjutkan pada gambar yang ada di sebelah kiri, supaya Anda bisa melihat dengan jelas bagaimana proses ATME itu terjadi di dalam tubuh. Pada waktu yang di sebelah kiri, ini waktu ya, yang di sini adalah konsentrasi obat di dalam plasma. Di sini, titik ini, ya, pasien baru minum obatnya, maka yang dominan adalah proses absorpsi, yang hijau-hijau ini ya. Yang hijau ini menunjukkan bagaimana proses tersebut intensitasnya. Semakin hijau berarti proses tersebut semakin intensif. Jadi di sini, di fase awal, itu absorpsi lebih intensif. Seiring dengan waktu di titik ini, ya, maka akan terjadi proses distribusi. Ya, mulai terjadi distribusi. Di titik ini, tubuhnya sudah hijau semua, artinya obat sudah terdistribusi secara penuh. Seiring dengan proses distribusi ini terjadi, maka ada juga proses eliminasi yang terjadi. Ini menggambarkan bahwasannya proses ATME ya, itu tidak terjadi satu kemudian yang lain ya, tapi terjadinya itu bisa bersamaan.
Jadi ketika obat itu diabsorpsi, obat itu juga mengalami distribusi dan juga mengalami eliminasi pada saat yang bersamaan. Oleh karenanya, kadar obat itu bisa mengalami penurunan. Dosis merupakan hal yang harus kita optimalkan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, maka obat tersebut akan mengalami proses redistribusi. Di sini, redistribusi mulai terjadi. Kenapa? Karena kita tidak menambahkan obat dosis berikutnya. Jadi kadar obat yang pertama sudah turun, sudah dikeluarkan dari tubuh. Di sini harusnya kita menambahkan obat yang berikutnya. Jadi dosis berikutnya harus masuk. Tapi karena kita tidak menambahkan, maka terjadilah namanya proses redistribusi. Jadi obat yang ada di jaringan itu sekarang masuk ke kompartemen utama. Nah, seiring dengan waktu, maka obat tersebut akan benar-benar habis atau bersih dari tubuh. Ya, di sini redistribusi juga terjadi dan eliminasi terjadi. Nah, ketika obat ini bersih dalam tubuh, ini biasanya memiliki waktu yaitu 5 kali dari waktu paruh. Half-life atau waktu paruh itu dipengaruhi dari jumlah air yang ada di dalam kontainer tadi ya, jumlah obat yang ada di dalam darah. Gambar tabung ini untuk menjelaskan half-life ya atau waktu paruh. Di sini adalah T setengah atau waktu paruh. Yang di sebelah sumbu Y ini adalah kadar airnya. Kalau kita lihat di sini pada waktu 0 atau obat baru pertama kali diberikan, dia kadar airnya masih 100% atau obatnya masih ada 100%. Sedangkan pada titik di sini satu kali T setengah kadarnya turun jadi 50%. 2 kali T setengah tinggal 25, 3 kali T setengah turun jadi separuhnya 12,5, 4 kali T setengah turun menjadi separuhnya lagi yaitu 6,25, dan 5 kali T setengah ini benar-benar tinggal 3,12% dari dosis awal yang dia minum. Jadi seiring dengan bertambahnya T setengah, maka jumlah obat yang ada di dalam tubuh juga semakin kecil. Setiap obat itu mempunyai waktu paruh yang berbeda-beda. Nah, waktu paruh ini karena dia menggambarkan bagaimana cepatnya obat itu dikeluarkan dari tubuh, menggambarkan juga berapa jarak minum obat antara obat dosis pertama dengan dosis yang kedua. Jadi merupakan salah satu dasar pertimbangan. Bisa juga kita memprediksi kapan obat itu benar-benar sudah habis keluar dari tubuh. Itu tadi kurang lebih 5-6 kali dari T setengahnya, waktu paruh. Obat ya, ketika melakukan proses distribusi itu dia harus melintasi banyak aral dan rintangan. Dia bisa harus melintasi membran mukosa yang ada di usus, juga dinding yang ada di pembuluh darah, juga membran sel. Jadi dari berbagai macam arah dan rintangan tersebut ya, itu biasanya bentuknya adalah suatu lipid bilayer. Seperti ini bentuknya, sudah tidak asing lagi seperti waktu SMA sudah pernah melihat ya seperti ini. Jadi dengan bagian luar ini dia adalah bagian yang suka air atau bagian polar, yang di dalam ini adalah bagian yang tidak suka air atau non polar. Masalahnya kalau harus obat itu melintasi ini, maka obat itu harus cukup polar dan cukup non polar. Jadi obat yang terlalu polar ya, terlalu larut di dalam minyak, atau obat yang terlalu non polar atau terlalu larut dalam air itu biasanya tidak akan memberikan efek yang kita inginkan. Jadi tadi satu yang sudah kita pelajari bahwa kelarutan di dalam lemak itu sangat mempengaruhi efek dari obat. Ya, jadi di sini obat itu biasanya bentuknya itu adalah basa lemah atau basa, mohon maaf, asam lemah atau basa lemah. Jadi bukan basa kuat atau asam kuat. Ya. Bayangkan ya kalau minum HCl kan nggak mungkin, minum NaOH nggak mungkin ya. Jadi yang sifatnya terlalu basa atau terlalu asam itu tidak bisa diterima oleh tubuh kita. Jadi kita membuat obat itu sifatnya asam lemah atau basa lemah. Nah, obat yang sifatnya asam lemah atau basa lemah itu bisa terdisosiasi sesuai dengan pH lingkungannya.
Ingat ya konsep pada waktu belajar persamaan ya tentang disosiasi ion pada saat SMA itu juga berlaku pada saat kita belajar mengenai obat. Jadi obat yang sifatnya asam lemah ada di dalam pH asam itu dia akan tidak terion atau dalam bentuk molekul. Sedangkan sebaliknya kalau dia sifatnya obatnya asam, suasananya basah, maka bentuknya terion. Nah, ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, ya mulai dari mulut, katakan sampai ke ginjal, itu pH lingkungannya akan berubah-ubah sehingga bentuk obat itu juga akan berubah jadi bentuk molekul utuh atau dalam bentuk terionnya. Di sini kita lihat obat di sini bisa langsung menembus membran sel. Yang di sini molekulnya lebih besar, ya ada sebagian masuk, ada yang sebagian tidak masuk. Yang di sebelah sini kita lihat dia memiliki muatan positif dan negatif, ya, ada muatan listriknya, sehingga sebagian masuk, sebagian tidak. Nah di sini ada obat yang saya katakan tadi bisa terdisosiasi. Obat dalam molekul utuh bisa menembus, sedangkan bentuk ionnya itu belum tentu bisa menembus membran sel. Yang bisa berikatan dengan reseptornya adalah obat yang dalam bentuk molekul utuh ini, bukan dalam bentuk yang terion. Ini konsep asam dan basa, tadi sudah saya jelaskan. Jadi nanti Anda perlu memperdalam ya tentang bentuk-bentuk obat ini disesuaikan dengan pH lingkungan obat. Nah, pada saat memberikan obat, itu kita tahu ada berbagai macam rute. Ada obat yang diminum, ada obat yang disuntikkan. Nah, di sini kita ambil contoh ada obat yang diberikan intravena, intramuskular, dan subkutan. Ternyata, rute pemberian obat itu sangat mempengaruhi konsentrasi plasma yang timbul. Kalau kita lihat di sini, dengan pemberian intravenous, maka kadar obat otomatis akan langsung naik, kemudian secara perlahan akan turun. Jika tidak diberikan dosis berikutnya ya. Untuk intramuskular itu absorpsi, untuk intramuskular itu konsentrasi plasmanya dia naiknya secara perlahan-lahan baru menurun. Subkutan lebih landai lagi, jadi lebih pelan lagi peningkatan konsentrasi obat dalam plasmanya. Oral itu lebih lama. Jadi kalau IV diberikan disuntik di sini langsung kadarnya mencapai di sini. Tapi jika obat diberikan per oral untuk dia nggak bisa mencapai kadar yang sama seperti intravena. Jadi dia hanya sampai di sini kadarnya. Itu pun butuh waktu yang lama. Karena apa? Obat-obat yang per oral itu melewati proses yang namanya absorpsi. Ya, kalau yang ini intravena, muskular, subkutan itu dia hampir tidak ada absorpsinya. Jadi begitu suntik langsung ada di dalam darah. Oral kan tentunya nggak bisa ya, harus melalui proses dulu di pencernaan baru dia masuk ke darah. Jadi kalau pasien itu dalam kondisi yang sakit berat, kritis, harus diberikan obat pada saat itu juga dan harus menimbulkan efek pada saat itu juga, maka yang paling tepat di sini adalah kita memberikan rute obat secara intravena. Tidak kita berikan secara oral. Untuk rute pemberian yang kontinu, contohnya di sini adalah infus per IV. Keadaan steady state itu tercapai apabila laju distribusi obat sama dengan laju distribusi dan eliminasi ya, sesuai dengan jumlah infus yang diberikan per unit waktu. Jadi yang masuk dan yang keluar itu sama, maka akan mencapai steady state. Dan juga untuk dibersihkan ya, hilang dalam tubuh, itu dia butuh 5 kali waktu paruh, maka untuk mencapai steady state dia juga membutuhkan 5 kali waktu paruh. Jadi setelah 5 kali waktu paruh baru dia kadarnya bisa 96,88%. Ini gambar contohnya ya, ketika obat ini diberikan secara intravenous infusion, diinfus ya, diinfus pada jam pertama baru konsentrasi 50%. Ya, pada waktu paruh kedua 75 sampai dengan waktu paruh kelima baru mencapai 96,88%. Jadi kalau infus ini dia butuh waktu lama untuk bisa mencapai kadar tunak. Administrasi obat yang macam kedua adalah irregular. Irregular ini adalah beberapa dosis
dalam sehari. Jadi tidak terus-menerus diberikan, tetapi dibagi menjadi beberapa dosis. Seperti ini contohnya. Obat ini diberikan 2 kali per waktu paruh. Ya, jadi 1, 2, 3 menunjukkan waktu paruh. Jadi dalam satu waktu paruh ini obat diberikan 2 dosis, dan seterusnya. Nah, sampai di sini kadar obat sudah tidak bisa naik lagi. Ini yang kita sebut sebagai kadar tunak. Jadi bukan berarti kalau kita minum obat kita tambah terus, maka kadarnya akan terus bertambah di dalam darah. Nah, suatu saat dia akan mencapai kadar tunak. Ya, entah itu di rentang toksik atau dalam rentang letal. Dia akan mencapai equilibrium atau kadar tunaknya. Jadi kalau kita ingin mempertahankan efek suatu obat, maka kita harus terus memberikan obat tersebut secara kontinu. Disinilah kita penting menekankan kepada pasien, ya waktu minum obat jangan tunda-tunda ya. Jadi semakin Anda menunda minum obat, maka konsentrasi obatnya sudah keburu turun. Nah, kalau sudah keburu turun, dinaikkan lagi nanti dia lebih susah. Jadi obat katakan di sini baru menimbulkan efek, maka karena lupa minum obat dia turun. Di sini ingat minum obat, nanti naik lagi agak sedikit, kita kasih lagi, jadi akan butuh waktu lama supaya mencapai kadar tunak. Nah, efeknya tidak bisa optimal. Oleh karenanya sangat penting kalau obat itu per oral, ya diingatkan supaya minum obatnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan dianjurkan ya. Ini adalah perbandingan obat-obat yang diberi per oral warna biru, ya, infusi warna pink, dan yang hijau ini adalah obat-obat yang diberikan injeksi intravena. Ya, injeksi intravena begitu dimasukkan, diinjeksi langsung naik kadarnya. Kemudian turunnya juga cepat. Diberikan lagi turun. Jadi di sini kita lihat bahwa rute obat itu memberikan naik turun ya. Jumlah konsentrasi obat di dalam darah itu yang berbeda-beda. Di sini obat-obat yang diberikan secara per oral, jadi mengalami proses absorpsi. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita naikkan dosisnya, maka grafiknya juga akan naik. Kalau diturunkan juga akan turun. Tapi untuk mencapai steady state, jika dosis dinaikkan itu butuh waktu 5 kali waktu paruh. Jadi tidak semata-mata kalau diturunkan itu otomatis dia mencapai steady state. Nah, begitu juga kalau dosis obat ditingkatkan, dia tidak serta-merta mengalami steady state. Nah, setelah obat itu masuk di dalam darah ya, tadi kalau yang oral dia mengalami absorpsi, kalau yang non oral, yang parenteral dia tidak mengalami proses absorpsi, dia akan mengalami proses berikutnya ya. Dua-duanya sama akan mengalami distribusi. Jadi beberapa obat ya jumlah kandungannya masih ada di dalam darah, konsentrasi obat ada di dalam darah, sisanya akan pindah ke jaringan sesuai dengan tempat kerjanya masing-masing. Nah, cepatnya distribusi obat ini tergantung dari sirkulasi darahnya, kemudian derajat ikatan antara obat dengan protein plasma, ya, seberapa suka dia dengan protein plasma atau albumin tadi yang akan membawa dia ke jaringan, itu juga mempengaruhi. Ya, karena ada obat yang kurangnya ya, kurang terikat pada albumin, kemudian juga kelarutan dari obat tersebut. Tadi kita lihat ada obat yang larut lemak, ada yang larut air. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana obat itu bisa terdistribusi. Volume distribusi, istilah ini ada ya di dalam farmakokinetik. Volume distribusi ini menggambarkan seberapa luas obat tersebut distribusi. Jadi semakin besar volume distribusi suatu obat, maka semakin luas distribusi obat tersebut. Jadi semakin luas obat itu ada di dalam tubuh ya, ada di berbagai macam jaringan. Tentu saja obat-obat yang volume distribusinya besar atau terbagi menjadi lebih luas di dalam tubuh itu maka lebih susah dikeluarkan dari dalam tubuh. Obat-obat yang sifatnya asam itu cenderung terikat di albumin sehingga dia lebih terlihat di sini, dia ada di dalam pembuluh darah. Sedangkan yang basah dia lebih terdistribusi ke jaringan-jaringan. Proses eliminasi. Eliminasi ada dua, ada yang proses metabolisme dan ekskresi.
Eliminasi terdiri atas dua macam proses, yaitu metabolisme di hepar dan juga ekskresi, yaitu di ginjal. Semakin obat tersebut larut air, maka semakin mudah ya dia dikeluarkan dari ginjal. Jika obat itu tidak larut air, maka dia harus diubah terlebih dahulu di hepar menjadi bentuk yang lebih larut air untuk bisa diekskresi. Ini adalah gambaran bagaimana proses eliminasi ya. Ini katakan ini obat yang diminum pasiennya. Kalau dia larut lemak, maka liver atau hepar ini akan berperan penting untuk eliminasi. Dia akan dikeluarkan melalui asam empedu untuk yang obat-obat yang sifatnya masih larut lemak. Untuk yang obat yang sudah bisa larut air, maka dia akan dikeluarkan melalui ginjal, melalui produk akhirnya adalah urin, di dalam urin ya. Ada juga yang melalui kulit. Ini jumlahnya sangat sedikit dan sangat kecil, keluaran melalui kulit, kemudian dalam bentuk keringat ya. Ada obat-obat yang dikeluarkan melalui paru-paru, melalui nafas yang kita buang. Misalnya obat-obat anestesi ya, yang bentuknya gas. Kita lihat di sini proses eliminasi. Ya. Katakan di sini obat diberikan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian obat tersebut dihentikan pemberiannya. Nah, seiring dengan waktu paruhnya, 5 kali waktu paruh, konsentrasinya ini baru menurun bertahap. Jadi tidak bisa kata di sini ya, sudah nggak minum obat kan di sini. Nah, kita berharap obatnya sudah bersih dari dalam tubuh. Oh, belum tentu ya. Jadi ada obat-obat itu yang walaupun sudah tidak diberikan, itu tetap tidak diminum, katanya, atau tidak disuntikkan, itu dia tetap memberikan efek. Jadi efek tinggalan. Jadi walaupun obatnya sudah tidak diminum, tapi masih ada efeknya. Nah, berapa lama? Di sini bisa jadi lamanya hingga 5 kali waktu paruh. Mari kita lihat di sini adalah proses metabolisme yang dilakukan oleh liver atau hepar. Di hepar ini akan ada beberapa proses yang menyebabkan perubahan bentuk dari molekul obat. Ada obat-obat yang mengalami proses first pass metabolisme atau metabolisme lintas pertama. Artinya apa? Sebelum obat tersebut bisa diabsorpsi dan bisa memberikan efek, dia sudah terlebih dahulu mengalami perubahan di hepar. Jadi definisinya bisa kita lihat di sini. Obat yang dieliminasi dari darah ya, pada saat dia pertama kali melalui hepar sebelum dia masuk ke sistem sirkulasi. Nah, obat-obat yang mengalami first pass metabolism ini, kadar obat di dalam darah akan menurun secara drastis ketika dia diminum. Oleh karenanya perlu mengalami penambahan dosis obat. Juga pada pemberian obat ini dosisnya perlu disesuaikan atau diturunkan apabila pasien tersebut ada gangguan hepar. Jadi pasien-pasien dengan gangguan hepar, berarti fungsi heparnya ini akan menurun. Obat prodrug ini ya, tidak bisa diubah dengan sempurna. Dan juga obat-obat yang mengalami first pass metabolism ini efeknya tidak akan maksimal ya, karena dia punya fungsi hepar sudah menurun. Jadi hepar ini ada kaitan erat dengan first pass metabolism dan obat-obat yang sifatnya prodrug. Untuk eliminasi, ada konsep lain yang perlu kita tahu di dalam farmakokinetik, itu ada istilah bioavailabilitas. Ulangi sekali lagi, bioavailabilitas. Jadi ini adalah fraksi atau perbandingan antara obat yang diminum dengan obat yang mencapai sistem sirkulasi tanpa mengalami proses metabolisme. Jadi kalau kita lihat di data obat itu disimbolkan sebagai huruf F besar. Huruf F besar yang mendekati 1 itu artinya dia bioavailabilitasnya sempurna, sedangkan yang 0 bioavailabilitasnya semakin buruk. Nah, obat-obat yang dengan bioavailabilitas yang rendah itu dia mengalami metabolisme dalam derajat yang lebih tinggi. Sehingga rute pemberian obat itu sangat signifikan. Sebagai contoh misalnya obat penisilin ya. Penisilin itu
pada saat pertama kali ditemukan, penicillin, dia tidak efektif ketika diberikan per oral. Jadi, ketika dia diberikan per oral, dia akan melalui proses di dalam gastrointestinal sehingga bentuk molekulnya akan berubah. Nah, ketika bentuk molekulnya berubah atau dalam tanda kutip rusak, maka dia tidak bisa menimbulkan efek seperti diinginkan. Nah, karenanya ada obat-obat tertentu yang kita tahu di pasaran dia hanya ada dalam bentuk injeksi dan tidak ada dalam bentuk per oral. Misalnya tadi penicillin G. Penicillin G itu tidak bisa diberikan secara per oral. Ya, jadi kita perlu tahu kenapa ada obat yang bentuknya hanya ada dalam bentuk sediaan injeksi. Bisa nggak dia diberikan dalam bentuk oral? Dia bisa diberikan bentuk oral kalau struktur molekulnya mengalami perubahan. Jadi kita harus melakukan percobaan terlebih dahulu dan mendesain molekul baru yang bisa diberikan dalam bentuk per oral. Jadi bioavailabilitas di sini sangat mempengaruhi rute pemberian sediaan. Metabolisme. Metabolisme di hepar itu ada dua fase. Fase 1 dan fase 2. Fase 1 ini adalah proses di mana obat tersebut dibuat lebih larut air. Ya. Yang kedua adalah proses konjugasi. Jadi dia digabung dengan suatu konjugat atau molekul lain sehingga lebih larut air sehingga bisa dikeluarkan dari urin atau melalui empedu. Ya. Jadi beberapa kasus itu justru hasil metabolisme itu bisa bersifat toksik ya terhadap manusia. Contoh, pada saat kita minum paracetamol, itu ada metabolit yang namanya NAPQI. Nah, NAPQI ini sifatnya toksik. Oleh karenanya, kita tahu bahwa paracetamol itu memiliki efek hepatotoksik. Jadi hasil metabolisme ini ada bermacam-macam ya. Gambar ini sangat jelas untuk menggambarkan bagaimana metabolisme fase 1 dan fase 2. Obat yang larut lemak dengan metabolisme fase 1 dengan melalui proses oksidasi, hidrolisis, dan reduksi, bentuknya akan berubah, jadi lebih larut air. Supaya semakin larut dengan air, itu dia akan mengalami proses konjugasi, digabung dengan molekul yang sesuai dengan namanya ya, konjugasi. Digabung dengan konjugat, sehingga membentuk produk yang lebih larut dengan air. Faktor-faktor yang mempengaruhi ya, metabolisme liver antara lain itu adalah usia, adanya penyakit pada hepar, dan adanya aktivasi inhibisi atau saturasi. Hal ini akan mempengaruhi dosis yang harus diberikan kepada pasien. Nah, proses ini, aktivasi inhibisi saturasi, ini bisa ditimbulkan oleh obat-obat yang lain. Jadi yang ketiga ini sangat mempengaruhi adanya interaksi obat pada pasien. Kita lihat yang pertama, enzim induksi. Jadi katakan ada obat A dan obat B diberikan bersamaan, obat yang B itu ternyata sifatnya adalah induksi enzim. Nah, ketika obat tersebut bersifat induksi enzim, maka enzim yang ada di dalam hepar untuk memetabolisme obat itu akan meningkat. Jika enzimnya meningkat, maka metabolisme obat akan meningkat. Akibatnya apa? Obat A bisa jadi turun konsentrasinya, bisa jadi obat ini akan menimbulkan efek yang lebih rendah atau bahkan tidak ada efeknya. Jadi obat A yang diberikan bersama dengan obat B itu ternyata adalah suatu induktor enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme obat A ya. Jadi obat B adalah induktor enzim yang diperlukan untuk metabolisme obat A. Akibatnya apa? Akibatnya jumlah enzim yang diperlukan untuk metabolisme obat A akan turun. Ya. Akibatnya, mohon maaf, jadi setelah diberikan obat B, ya, obat B yang sifatnya induksi enzim untuk metabolisme obat A, akibatnya metabolisme obat A akan naik. Karena jumlah enzim naik, metabolisme obat A akan naik. Ya. Akibatnya apa? Obat A dalam bentuk aktif akan menurun, dan efeknya otomatis akan turun atau bahkan tidak ada. Ini yang disebut sebagai efek induksi enzim. Ada juga efek inhibisi enzim. Inhibisi ini, katakan tadi obat A dan obat B diberikan, obat B ini ternyata efeknya itu menurunkan atau menginhibisi enzim yang diperlukan untuk metabolisme obat A. Akibatnya apa? Akibatnya obat A tidak dapat dimetabolisme.
sehingga kadar obat A di dalam darah bisa naik dan efek obat akan naik juga. Jadi di sini adalah interaksi inhibisi enzim. Untuk enzim-enzim terlibat pada metabolisme obat itu ada beberapa. Yang pertama, yang paling kita kenal adalah grup enzim yaitu sitokrom P450. Jadi ini bukan satu enzim tapi sekelompok enzim ya, atau isoenzim dengan berbagai sifat yang mirip. Jadi dimasukkan satu golongan. Jadi kalau ada gangguan pada sitokrom P450, biasanya metabolisme obat juga akan mengalami perubahan. Obat yang diberikan pada dosis steady state, pada keadaan steady state, ini tidak mempengaruhi kemampuan hepar untuk memetabolisme obat tersebut. Jadi, konsentrasi obat dan kejenuhan enzim itu sangat mempengaruhi dari proses eliminasi obat tersebut. Kita lihat dua konsep yang penting di sini. Ada konsep first order kinetic dan zero order kinetic. First order kinetic atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kinetika order 1 ya. Kinetika order 1 artinya apa? Obat tersebut tidak menjenuhkan enzim ketika diberikan pada dosis terapeutiknya. Nah, kalau obat tersebut diberikan dalam dosis besar, otomatis enzimnya akan jenuh. Maksudnya jenuh itu bagaimana? Jadi jumlah enzim yang bisa melakukan metabolisme obat itu jumlahnya sangat terbatas. Ya. Limited intinya. Kalau semakin banyak obat yang diberikan, jadi maka beban untuk metabolisme dari enzim tersebut juga besar. Akibatnya apa? Akibatnya enzim itu akan mengalami kejenuhan. Nah, obat-obat yang mengalami kondisi tersebut kita golongkan sebagai obat-obat zero order kinetic atau mengalami kinetika order 0. Ini order 0, ini order 1. Obat-obat dengan kinetika order 0 ini efeknya tidak dapat diprediksi. Lebih susah diprediksi ya. Karena apa? Peningkatan yang sedikit saja pada dosis obat itu akan menyebabkan konsentrasi obat ini meningkat secara drastis. Akibatnya apa? Akibatnya akan muncul obat dengan efek yang tidak kita inginkan. Di sini kita lihat bedanya antara yang first order kinetic dengan zero order kinetic. Jadi obat-obat yang mengalami first order kinetic itu terjadi ya, saat obat itu diberikan sampai dengan celah ini. Ya, airnya dimasukkan sampai celah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada saat dimasuk ya. Jadi laju air masuk itu sama dengan laju air yang keluar. Ini kecepatan air masuk dengan air keluar itu sama. Kalau di sini kejenuhan, maksudnya apa? Ini keluarnya tidak sebanding dengan dimasukkannya. Ini sama seperti eksperimen Anda yang menggunakan gelas itu. Anda terus memasukkan air, maka suatu saat di sini akan penuh, akan tumpah. Karena apa? Karena sudah tidak mampu kecepatannya menandingi dengan kecepatan air itu keluar. Ini adalah prinsip-prinsip ya dalam proses eliminasi obat. Yang kedua, eliminasi melalui kidney atau ginjal. Di sini sangat dipengaruhi yang namanya glomerulus filtration rate atau GFR. GFR kecepatan filtrasi glomerulus ya. Jadi pada dasarnya satu hari itu ada 180 liter filtrat ya. Tapi kita sehari kan tidak kencing segini banyak ya, tentu saja. Kenapa bisa begitu? Karena sebagian besar filtrat itu direabsorpsi kembali ke dalam darah. Cairannya diserap kembali, termasuk obat ya. Jadi obat itu tidak serta-merta lewat ginjal kemudian keluar, tapi ada juga yang direabsorpsi kembali dari ginjal. Jadi eliminasinya ini melalui tubulus sekresi dan nanti direabsorpsi kembali. Nah, fungsi ginjal sangat dipengaruhi oleh usia. Semakin tua, ya, fungsi hepar, fungsi ginjal pasti akan menurun.
Pasien-pasien dengan penyakit gangguan ginjal atau gagal ginjal ini juga perlu diperhatikan karena mereka eliminasinya lebih lambat sehingga dosis juga harus diturunkan atau jarak pemberian antar obat harus disesuaikan. Ibu hamil ini memiliki volume distribusi obat yang lebih besar karena jumlah cairan di dalam tubuhnya juga bertambah. Nah, ini juga diikuti dengan perubahan fungsi dari ginjal. Jadi pada ibu hamil juga perlu dilakukan penyesuaian dosis. Obat-obat tadi ya untuk eliminasi bisa kita bagi menjadi dua, obat-obat yang larut lipid dan obat-obat yang larut air. Kalau obat larut lipid itu sebagian besar akan diabsorpsi kembali lewat darah. Jadi untuk bisa dikeluarkan lewat ginjal itu harus cukup larut air. Nah, obat-obat yang sangat larut air itu akan mudah untuk dikeluarkan oleh nefron melalui urin. Reabsorpsi tubular, tadi kita tahu ya bahwa ada obat sebagian akan direabsorpsi kembali. Ini sangat dipengaruhi oleh pH urin. Karena itu apa yang kita makan itu mempengaruhi pH urin, sehingga mempengaruhi juga bagaimana obat itu bisa terabsorpsi. Obat-obat yang dalam bentuk terion ya di dalam filtrah glomerulus ini akan sulit untuk melintasi dinding dari tubulus renalis. Sedangkan obat-obat bentuk unionized ya, jadi dalam bentuk utuhnya dia lebih larut lipid sehingga lebih mudah untuk ditarik kembali dalam darah. Jadi yang bisa lewat di glomerulus ya, itu adalah obat-obat yang sudah terion. Ya, bentuk yang belum terion itu akan direabsorpsi kembali, ya, masuk lagi ke dalam darah. Ada obat itu yang diekskresinya melalui saluran lain, yaitu di sini adalah ekskresi melalui ductus biliaris atau juga mengalami enterohepatic circulation. Jadi obat-obat tadi yang sudah mengalami proses konjugasi atau fase 2 di hepar itu bisa diekskresi melalui empedu atau juga langsung dieliminasi melalui usus besar. Jadi dari empedu akan ke usus besar. Nah, obat-obat yang terkonjugasi nantinya bisa dimetabolisme oleh bakteri yang ada di dalam usus, bisa direabsorpsi kembali, sampai di hepat dia akan mengalami konjugasi kembali, kemudian diekskresi kembali melalui saluran empedu. Nah, proses terus-menerus ini kita sebut sebagai enterohepatic circulation. Ya, untuk obat-obat yang diinginkan memang dia kerjanya di liver, itu dipastikan bahwa obat-obat ini masuk ke dalam enterohepatic circulation. Nah, konsep yang terakhir yang kita perlu pelajari adalah drug clearance. Drug clearance ini menggambarkan berapa besar volume darah yang dikeluarkan dari obat tersebut per unit waktu. Jadi dia hampir sama dengan GFR ya, glomerular filtration rate. Kalau di sini drug clearance rate, jadi berapa banyak yang dibuang di dalam urin. Nah, jadi dieliminasi berapa banyak. Ini ada perhitungannya. Makanya kita lihat ada dua macam. Untuk yang jenis kinetika orde pertama atau yang tidak tersaturasi, jadi dia akan memiliki constant clearance atau obat yang hilang di dalam tubuh itu sifatnya jumlahnya sama per unit waktu. Ini untuk yang kinetika orde pertama. Kalau yang kinetikanya di orde 0, maka dia akan lebih sulit diprediksi baik kadarnya maupun clearance obat di dalam tubuhnya. Nah, clearance ini jadi menunjukkan seberapa mampu organ yang ada di dalam tubuh kita untuk mengeliminasi atau mengeluarkan senyawa obat. Jadi konsep clearance ini bisa kita pertimbangkan pada saat kita menghadapi pasien yang dengan gangguan hepar dan juga gangguan ginjal. Baik, walaupun hari ini banyak sekali yang kita pelajari ya tentang farmakokinetik dan farmakodinamik, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa menjadi wawasan baru bagi Anda. Nah, selamat belajar lebih dalam mengenai farmakokinetik dan farmakodinamik dan kita akan
berjumpa di sesi berikutnya, yaitu mengenai bentuk sediaan obat. Sampai jumpa.